Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para pemenang dan tamu undangan Innovation and Digital Enthusiast Award atau IDEA 2021. Ya, Innovation and Digital Enthusiast Award atau penghargaan inovasi dan juga pegiat digitalisasi merupakan bentuk apresiasi dan juga penghargaan yang diberikan oleh Lentera Media Group kepada kepala daerah dan juga instansi yang berhasil mengoptimalkan peran dari media sosial dan juga melakukan inovasi digital, Kat. Ya, jadi selama pandemi, baik dari instansi pemerintahan kabupaten kota di Jawa Timur dan juga pemerintah provinsi di beberapa pulau Jawa, ini memanfaatkan sosial media untuk memberikan informasi, mengedukasi masyarakatnya. Begitu, Aryo. Ya, baik, dan untuk itu kami ucapkan selamat datang juga dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam acara yang luar biasa ini. Saya boleh minta tepuk tangannya dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti atau acara utama, kita akan menyanyikan hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk agar acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa sekaligus mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana Gunung Semeru. Kami persilakan berdoa dimulai. berdoa selesai. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara, untuk mengawali acara pada malam hari ini, kami persilakan untuk sambutan dari Direktur Lentera Media Group, Bapak Tarmuji Talmaksi, untuk menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Tarmuji untuk bisa naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Beni Sambirwanto. Terima kasih Pak.
Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang diwakili oleh Ibu Diana Ramadhani, Wakil Wali Kota Surabaya, panggilan akrabnya Cak Armuji, Wakil Bupati Pasuruan Bapak Kiai Haji Mujib Imron, Bapak Wakil Bupati Blitar Bapak Rahmat Santoso, Wakil Bupati Kabupaten Jombang Bapak Sumrambah, Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Timur Bapak Ana Lutfi, dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Tidak terkecuali Bapak Ketua Dewan Juri kita Dr. Suko Widodo. Saya mewakili Lentera Media mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tengah kesibukan yang luar biasa, dan kita juga tidak mengira kemarin Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sudah mengkonfirmasi hadir dan sudah di Surabaya, harus bergeser ke Lumajang, begitu juga dengan Ibu Gubernur. Tapi ini tidak meninggalkan khidmat dari acara kita malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Lentera Media secara manajemen memang baru, tapi sebenarnya kami ini stok lama gitu ya. Jadi gabungan dari beberapa wartawan senior plus anak-anak muda yang mengkolaborasikan bisnis media di masa depan. Lentera Innovation Digital Enthusiast Award 2021 ini sendiri merupakan apresiasi kami kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan institusi yang memanfaatkan digitalisasi yang terus berkembang sampai saat ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh para kepala daerah, wakil kepala daerah ini bisa membawa perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Terakhir, saya tidak berlama-lama, saya mewakili dari Lentera Media, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini maupun sajian yang kami berikan. Terima kasih. Terakhir saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia, keluarga besar Lentera Media yang menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Tarmuji Talmaksih, Direktur Lentera Media Group atas sambutan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Ahli IDEA Award 2021 kepada yang kami hormati Dr. Suko Widodo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, yang dalam ini diwakili Mas Beni, Asisten Pemerintahan, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil yang diwakili oleh Ibu Diana, Kepala Penghubung Jawa Barat. Secara khusus kepada penerima award yang malam ini spesial dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota. Dalam doa sebagai orang yang teraniaya, saya itu berdoa semoga para wakil ini segera jadi pimpinan daerah lah kira gitu. Dan di sana ada guru saya Pak Farid, Mas Ana Lutfi, dan seluruh media, para aktivis. 14 tahun yang lalu saya membangun sebuah republik bersama Effendi Ghazali. Namanya Republik Mimpi, dan 14 tahun kemudian terwujud hari ini.
sebuah lapak masa depan yang disiapkan Idea Group, di mana masa depan sudah berubah. Ada buku yang menarik judulnya Zaman Bergerak, yang di situ menyebutkan kalimatnya Alvin Toffler bahwa dalam dunia abad 21, orang yang buta huruf di masa kini dan masa mendatang bukanlah orang yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi orang yang tidak belajar, tidak pernah belajar, dan tidak belajar lagi. Hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan disrupsi digital yang kemudian malah melahirkan double disruption. Ketika viral menjadi luar biasa dengan digital, ketemulah virus. Jadi viral ketemu virus. Dan DPR, parlemen pengawas terbesar, bukanlah partai politik, tetapi mereka para netizen, para warga baru yang mungkin bagi seusia kita, saya khususnya, Pak Rambah, saya ini kan pemilik masa silam. Anda semua pemilik masa depan. Saya punya masa silam, itu pun agak gelap. Maka masa depan kita serahkan kepada para wakil dan Anda semua. Itulah kenapa Pak Beni kalimat inovasi dan digitalism itu adalah the real. Hari ini mungkin 34%, tetapi 4 tahun lagi sudah sekitar 65% orang yang menentukan berada dalam pikiran-pikiran anak muda. Sesuatu yang sangat berbeda dari kemarin. Hari ini semua orang menjadi banker. Hari ini kita tidak pernah membayangkan kita bisa bertemu dalam Zoom. Setahun lalu tidak pernah, begitu masifnya. Maka pikiran-pikiran wakil wali kota Surabaya yang kantornya sangat digital itu luar biasa. Siapa yang nggak kenal Pak Armuji adalah penghobi sepeda. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal pun mengenang Pak Armuji. Siapa tak kenal wakil Bupati Pasuruan, wakil Bupati Blitar khususnya. Wakil Bupati Blitar itu orang Surabaya yang ditugaskan di Blitar lah kira-kira itu. Jadi, dan semuanya, dan saya senang malam ini ketemu Bu Diana, orang sangat happy, lulusan IPB, saya kira Institut Publisistik Bogor Bu ya. Jadi mengenal soal media itu. Jadi Anda Surabaya itu menghasilkan karya besar untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suko Widodo selaku Ketua Tim Ahli Idea Award 2021 atas sambutannya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan perwakilan dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Bagi yang mewakili kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah diinfokan oleh Pak Soko, oleh Pak Tarmuji. Hari ini karena ada bencana alam di Lumajang sehingga para tokoh ada di sana, termasuk oleh Ibu Gubernur yang harusnya Pak Tarmuji, teman-teman Lentera, harusnya beliau idealnya akan datang secara pribadi, kemudian diwakilkan, khusus Ibu Gubernur diwakilkan kepada saya, asisten 1 bidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin membacakan sambutan karena mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam acara pemberian penghargaan Innovation and Digital Enthusiast Award atau IDEA 2021 oleh Harian Lentera Today dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas penghargaan IDEA 2021. Bagi saya, penghargaan ini merupakan bagian dari wujud rasa syukur atas kinerja, kerjasama, kolaborasi semua pihak dalam mendukung seluruh pencapaian pembangunan di Jawa Timur. Hadirin dan para undangan yang saya hormati, keberhasilan Jawa Timur meraih penghargaan ini menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari
krisis pandemi 2019, pemulihan kesehatan dan perekonomian harus bisa dikelola dengan baik. Hingga akhir tahun 2021 ini tercatat beberapa capaian di Jawa Timur yang berjalan sesuai target. Bahkan di urusan pertumbuhan ekonomi, Jawa berkontribusi sebesar 24,93% terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Tentu ini Jawa Timur merupakan agregat dari semua daerah yang Bapak dan Ibu sekalian hadir. Serta vaksinasi menjadi kunci pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Ini dikarenakan sebanyak 57,25% PDRB Jatim 2021 telah berkontribusi melalui strategi empowerment dengan dilakukan penguatan pada UMKM, BUMDes, kredit dan dana bergulir, dan lain sebagainya. Selain itu, sebanyak 25,98% PDRB Jawa Timur telah dilakukan strategi dalam peningkatan daya tarik investasi. Pertumbuhan ekonomi Jatim tersebut menunjukkan pemulihan di hampir seluruh sektor dengan angka yang positif. Di antaranya termasuk sektor perindustrian, pariwisata, dan perdagangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa percepatan dan perluasan akses vaksinasi COVID-19 menjadi tumpuan utama dalam pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Vaksinasi pada pegawai dan pekerja di pabrik juga menjadi salah satu hal yang mendorong pulihnya sektor perekonomian Jatim. Hadirin para undangan yang saya hormati, berbicara mengenai vaksinasi COVID-19, saat ini pemberian dosis pertama di Jawa Timur terus meningkat. Berdasarkan data cakupan vaksinasi COVID-19 pada dashboard Kemenkes, vaksinasi dosis pertama di Jatim mencapai 71,39%, sementara dosis kedua mencapai 49,3%. Untuk capaian vaksinasi di kabupaten kota pun juga mengalami peningkatan, terdapat 19 kabupaten kota yang capaian vaksinasinya pada dosis pertama berada lebih dari 70%. Bahkan ada 5 daerah yang capaian dosis pertamanya lebih dari 100%. Capaian dosis pertama vaksinasi di Jawa Timur ini sudah tembus 22,7 juta orang atau 71,39% dari target provinsi yaitu 31,8 juta orang. Sementara untuk capaian dosis kedua mencapai 15,6 juta atau 49,3%. Realitas ini merupakan hal yang patut disyukuri dan diberikan apresiasi pada semua elemen di Jawa Timur. Namun meski demikian, saya tetap mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ini penting karena kedisiplinan menjalankan prokes menjadi salah satu kunci untuk melindungi diri kita dan orang di sekeliling kita dari penularan COVID-19. Hadirin para undangan yang saya hormati, kekompakan semua lini dari hulu hilir adalah sebuah modal utama sebagai social capital yang begitu tinggi di Jatim. Saya mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Jatim sangat luar biasa yang terbukti menjadi modal sosial untuk senantiasa bergerak maju dan melompat lebih jauh lagi. Tanpa kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa, pencapaian ini tidak akan kita raih. Dukungan dari pemerintah pusat luar biasa, peran Forkopimda dan para bupati, wali kota, serta kepala desa, kelurahan merupakan social capital yang sangat luar biasa. Semoga dengan penghargaan AIDEA 2021 ini menjadi pelencut kinerja kami di Pemprov Jawa Timur dan juga penyemangat masyarakat Jawa Timur untuk terus bangkit dan berdiri tegak di tengah krisis pandemi ini. Demikian sambutan saya, selanjutnya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan untuk Harian Lentera Today teruslah berkarya di negeri, sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 5 Desember 2021, Gubernur Jawa Timur,
Khofifah Indar Parawangsa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya juga lupa menyapa ada tokoh, tadi selain Pak Soko ini tokoh akademisi Budiana, semua orang di Jawa Timur kalau tanya Pak Soko ya sudah kenal semua. Tokoh akademisi, tokoh media, makanya beliau diangkat oleh Pak Tarmuji sebagai Ketua Dewan. Kemudian ada satu lagi Pak Farid, ini beliau tokoh Humas. Ya, gitu ya Pak Farid. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Daerah, Pak Wakil Bupati semua yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Beni, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah mewakili Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan sambutan. Dan Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan segera memasuki acara inti kita yakni penyerahan penghargaan. Namun sebelumnya kami juga informasikan bahwa yang menyerahkan penghargaan pada malam hari ini sedianya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Muhadjir Effendi yang tadi sebenarnya sudah tiba di Surabaya. Namun karena harus bertugas mendadak ke Lumajang, kami menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk itu kami mohon kepada Ketua Tim Ahli Idea Award 2021, Bapak Suko Widodo, untuk bisa berkenan mewakili memberikan penghargaan kepada para pemenang yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Pak Suko Widodo untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Ya, baik, kami undang kepada Bapak Suko Widodo sebagai Ketua Tim Ahli dari ADEA dan juga merupakan Ketua Tim Dewan Juri ya, Catherine ya, Iya. untuk bisa mewakili Bapak Muhadjir Effendi untuk bisa Memberikan langsung penghargaan kepada para pemenang yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, untuk penghargaan yang pertama kita akan berikan untuk kategori digitalisasi dan juga media sosial. Untuk yang pertama kita akan memberikan anugerah untuk Wakil Wali Kota Terdigital diberikan kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Insinyur Haji Armuji. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Melalui YouTube channel, Armuji Wakil Wali Kota Surabaya menunjukkan kecakapannya dalam beradaptasi dan mengadopsi keunggulan era digitalisasi sehingga terbentuk komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Ya, selamat sekali lagi kepada Wakil Wali Kota Surabaya Insinyur Haji Armuji Dengan kategori Anugerah Wali Kota Terdigital. Semoga di tahun-tahun selanjutnya dan juga di hari-hari selanjutnya ini terus bisa berinovasi dengan karya-karya digitalnya. Luar biasa, ini juga menjadi bentuk dari motivasi kepada Insinyur Haji Armuji untuk bisa tadi ya berinovasi kembali, karena kalau kita berbicara tentang media sosial dan juga digitalisasi sudah luar biasa sekali, Catherine. Meskipun kalau kita lihat Pak Armuji ini tidak mau kalah dengan yang muda-muda begitu ya. Ada podcast, kemudian juga YouTube vlognya, ini juga luar biasa mengedukasi masyarakat Kota Menunjukkan Surabaya. kalau sudah melek digital begitu ya, Betul Catherine ya. sekali Aryo. Baiklah, selanjutnya kategori Anugerah Wakil Bupati Terdigital diraih oleh Bapak Sumrambah Jombang, Wakil Bupati Jombang. Kepada Pak Sumrambah kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Sumrambah, Wakil Bupati Jombang sebagai Melalui Wakil akun Facebook, Bupati Twitter, dan Terdigital. Instagram, Wakil Bupati Sumrambah mampu menunjukkan kecakapannya dalam beradaptasi dan mengadopsi keunggulan era digitalisasi sehingga terbentuk komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Ya, baik, kami ucapkan selamat sekali lagi. Kalau tadi kita sudah melihat dan juga menyerahkan penghargaan untuk Wakil Wali Kota dan juga Wakil Bupati Terdigital. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada
Bupati Terdigital yang kali ini diraih oleh Bupati Lumajang, Bapak Haji Thorihul Haq. Sebagai kepala daerah yang cakap dalam beradaptasi dan mengadopsi keunggulan era digitalisasi untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Ya, baik, kami informasikan bahwa memang Bupati Lumajang, Bapak Thorihul Haq sedang berhalangan untuk hadir karena memang saat ini tengah terjadi bencana erupsi Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya penghargaan atau anugerah pemberian pemerintah daerah terdigital ini diraih oleh Kota Surabaya. Kepada yang mewakili dari pemerintahan Kota Surabaya kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Armuji. Melalui akun Bangga Surabaya, pemerintah Kota Surabaya yang cakap dalam beradaptasi dan mengadopsi keunggulan era digitalisasi untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Ya, selamat sekali lagi kepada pemerintah Kota Surabaya yang telah menerima penghargaan anugerah pemerintah daerah terdigital. Baik Bapak dan Ibu hadirin, kalau tadi kita sudah menyaksikan penghargaan untuk kategori digitalisasi dan juga media sosial, berikutnya kita akan memberikan penghargaan untuk kategori inovasi, digitalisasi dan juga pelayanan publik. Baik, langsung saja. Pemberian anugerah tokoh inspirasi perubahan di bidang pemulihan ekonomi. Wakil Bupati Blitar, Bapak Haji Rahmat Santoso. Kami persilakan kepada Pak Rahmat untuk bisa naik ke atas panggung. Menjadi salah satu tokoh wakil kepala daerah yang menerapkan 3 prinsip kepemimpinan, yakni kepemimpinan pro rakyat, pro lingkungan, dan pro bisnis, yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan perekonomian dengan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utamanya tanpa mengabaikan koridor kelestarian lingkungan. Baik, selamat sekali lagi kepada Wakil Bupati Blitar yang menerima penghargaan tokoh inspirasi perubahan di bidang pemulihan ekonomi. Dan selanjutnya pemberian anugerah kepada kepala daerah terresponsif dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada Bupati Madiun. Namun Bupati Madiun berhalangan. Kepada yang mewakili kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan secara langsung. Melakukan gebrakan sinergitas bersama Forkopimda dan membuat kebijakan cepat tepat terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun. Baik, nampaknya yang bersangkutan ini tidak bisa hadir secara langsung, tapi kami tetap mengucapkan selamat sekali lagi atas penghargaan yang telah diterima. Dan berikutnya kita akan memberikan penghargaan anugerah pemerintah daerah terinovatif dalam penanganan pandemi COVID-19 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan kami persilakan kepada Wakil Bupati Pasuruan Bapak Kiai Haji Ahmad Mujib Imron untuk bisa menerima penghargaan secara langsung. Kami persilakan. Kabupaten Pasuruan memiliki inovasi pelayanan publik dengan sinergitas Pemda bersama Forkopimda menanggulangi COVID dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Baik, kami ucapkan selamat kepada
pemerintah Kabupaten Pasuruan, daerah terinovatif dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan selanjutnya, pemberian anugerah inspirasi perubahan dalam bidang inovasi digital pelayanan publik, Pemkab Nganjuk. Ya, selamat kepada Pemkab Nganjuk. Untuk yang mewakili kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung untuk Kabupaten secara Nganjuk langsung mengembangkan menerima wilayahnya penghargaan. sebagai Smart City dengan berbagai inovasi unggulan di antaranya layanan admin Duk online, Dukcapil Cemerlang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan aplikasi sistem administrasi pemerintahan desa, serta sistem elektronik terpadu daerah online atau SEDUDO, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan memberikan penghargaan anugerah inspirasi perubahan bidang literasi digital yang kali ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan. Kami persilakan kepada yang mewakili pemerintah Kabupaten Lamongan untuk bisa secara langsung Menciptakan inovasi naik ke atas e-Lamongan untuk meningkatkan minat baca sebab masyarakat bisa mengakses buku dan bacaan secara digital. di sebuah motivasi untuk melakukan inovasi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten kota yang lainnya. Dan selanjutnya pemberian anugerah kepada inspirasi perubahan bidang digitalisasi ekonomi kerakyatan yang akan diterima oleh Pemkab Jember. Kepada perwakilan dari Pemkab Jember kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Menciptakan iklim ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan go digital. Dengan melakukan berbagai program pelatihan serta konsultasi langsung dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menciptakan iklim berdaya saing bagi ekonomi berbasis kerakyatan. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Jember yang telah menerima anugerah inspirasi perubahan bidang digitalisasi ekonomi dan juga kerakyatan. Berikutnya kami akan memberikan penghargaan berikutnya, yakni anugerah inspirasi perubahan bidang digitalisasi desa yang diberikan kepada pemerintah Kota Batu. Kami persilakan kepada perwakilan dari pemerintah Kota Batu untuk bisa hadir naik ke atas panggung menerima Pelopor acara. Festival TV Desa yang menyajikan kreativitas warga dalam mengeksplorasi potensi yang ada di wilayah masing-masing dalam karya digital. Baik, kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Batu atas anugerah inspirasi perubahan bidang digitalisasi desa. Dan selanjutnya pemberian anugerah inspirasi perubahan bidang teknologi dan komunikasi akan diterima oleh Pemkot Malang. Kepada yang mewakili kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Berhasil melecut inovasi pelayanan digital melalui Awarding Day, Anugerah Inovasi dan Kreativitas Digital Award, kemudian apresiasi pengaduan publik terbaik award dan penghargaan kelompok informasi masyarakat award. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pemerintah Kota Malang. Diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan yang mewakili kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung.
Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu Gubernur Haja Khofifah Indar Parawansa yang telah menerima penghargaan sebagai pemimpin inspirasi perubahan. Baik, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Gubernur Haja Khofifah Indar Parawansa yang saat ini memang berhalangan untuk hadir. Dan berikutnya kita akan memberikan penghargaan berikutnya yakni Anugerah Pemimpin Inspirasi Perubahan yang akan diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Kepada para penerima penghargaan IDEA 2021, saya menyampaikan selamat, terus berkreasi, terus melayani, terus berinovasi. Dan terima kasih kepada Lentera Media yang sudah memberikan penghargaan ini. Maju terus, masa depan kita ada di tangan kita juga. Baik, kami ucapkan selamat kepada pemberian anugerah pemimpin inspirasi perubahan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Dan selanjutnya kita akan memberikan satu lagi, Aryo, pemimpin inspirasi perubahan yang akan diterima oleh Gubernur Jawa Barat. Kepada yang mewakili kami persilakan. Ya, baik, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Gubernur Jawa Barat yang telah menerima penghargaan sebagai pemimpin inspirasi perubahan. Tentunya ini juga bisa menjadi motivasi begitu ya, Catherine, untuk bisa berprestasi dan juga terus menginspirasi perubahan yang lebih baik. Memberikan informasi dan berkarya melalui sosial media dan juga digitalisasi, Aryo. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu hadirin, kita sudah memberikan penghargaan untuk ketiga kategori yang telah kami berikan kepada baik kepala daerah dan juga instansi yang telah berhasil melakukan inovasi di bidang digitalisasi dan juga melakukan berbagai macam inovasi untuk pelayanan publik. Dan berikutnya kita akan juga menyaksikan peluncuran atau launching Lentera TV, Catherine. Iya, dan langsung saja kepada Bapak Tarmuji, selaku dari CEO Lentera Media, kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juga Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Insinyur Haji Armuji, juga bisa naik ke atas panggung, beserta Bapak Wabub Jombang, Bapak Sumramba, bisa naik ke atas panggung. Dan selanjutnya Bapak Wakil Bupati Blitar, Bapak Haji Rahmat Santoso. Dan yang terakhir Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Abdul Mujib Imron. Kami undang untuk bisa naik ke atas panggung dan bersama-sama untuk launching Lentera Televisi. Ya, launching Lentera TV ini akan ditandai dengan penekanan tapak tangan oleh sejumlah kepala daerah yang telah kami undang untuk naik ke atas panggung. Iya, kami minta untuk kita Bapak-Bapak akan mulai dalam hitungan telapak tangan, ditempelkan, tangannya ditempelkan. Kita hitung dulu ya, jangan ditempelkan terlebih dahulu. Bapak, kita hitung. Dengan hitungan ketiga, mulai ditempelkan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Daerah. Bapak sekalian, Ya. kepada Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Insinyur Haji Armuji, Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumramba, dan Ya, tentunya kita berharap sesuai dengan namanya Lentera TV, media ini bisa menjadi penerang informasi bagi masyarakat Jawa Timur agar lebih berwawasan lagi.
Baik, kita sama-sama menyaksikan profil dari Lentera TV. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Ya, luar biasa sekali, baru saja kita saksikan peluncuran Lentera TV dan kita harapkan ini bisa menjadi media penerang bagi masyarakat Jawa Timur sesuai dengan namanya Inspirasi Perubahan. Ya, baik Bapak dan Ibu, dan selanjutnya kita akan ikuti acara berikutnya yakni live speech yang akan disampaikan oleh inovator integrated farming concept kepada yang kami hormati Bapak Ana Lutfi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantukkah? Saya pikir belum ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan CEO Mas Tarmuji yang luar biasa. Ada Mas Arifin juga, Pemret Lentera Group. Saya sebut satu persatu dulu. Ada Mas Beni. Saya panggil Mas Beni, asisten satu yang masih kelihatan muda dan masih muda memang. Beliau mewakili Bu Khofifah yang hari ini harus ke Lumajang karena kita tidak tahu fenomena alam yang biasanya bisa dibaca, tapi case terakhir atas Semeru itu tidak terbaca. Dan sampai hari terakhir tadi siang laporannya sudah ada sekitar 13 warga sekitar Semeru yang meninggal, 10 belum ditemukan karena ada di tertutup lumpur. Mudah-mudahan kita berdoa bahwa korban tidak bertambah banyak. Alam memberikan pelajaran penting terhadap manusia bahwa sesungguhnya alam adalah sahabat kita. Alam sudah lama tanpa disadari
dirusak oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Beliau lulusan IPB, tentu beliau tahu tentang desain bagaimana pembangunan Indonesia dalam bingkai dan visi ekologis yang kuat. Ya, tadi ada Mas Ganjar, sambutan secara lisan, beliau nggak bisa hadir juga, yang saya hormati. Ada sahabat-sahabat saya ini, ada senior politik kita, ada Mas Insinyur Armuji, luar biasa beliau, mengikuti dunia kekinian dengan kesehariannya dekat dengan podcast dan lain sebagainya. Itu memberikan tanda bahwa dunia sudah berubah sedemikian rupa. Tidak boleh kemudian pemimpin ke depan itu jauh dari dunia digital. Ada sahabat lama saya dulu di DPRD provinsi yang bukan kebetulan, beliau berjibaku luar biasa untuk menjadi pemimpin daerah dan masih dikaruniai menjadi wakil. Tadi Mas Suko sampaikan, wakil ini ke depan ya tapak berikutnya kan bupati kan begitu. Ada Mas Sumerambah. Mas Sumerambah ini ketua KTNA, saya diminta untuk jadi wakilnya beliau. Ya, ketua KTN Jawa Timur. KTNA itu apa? Kontak Tani Nelayan Andalan. Ya, saya kebetulan wakil ketua sekaligus saya punya komunitas Republik Durian sekaligus menetapkan dirinya menjadi Presiden Republik Durian. Ya. Jadi diangkat sendiri, ya, SK-nya sendiri Mas Suko. Siapa yang mau mengganggu? Ya, susah lah, ini bisa seumur hidup ini Mas Suko. Ya kan? Kalau gubernur, bupati dan lain sebagainya dibatasi waktu. Kalau Presiden Republik Durian nggak ada batas waktunya. Ya. Jadi Mbak Diana monggo nanti kalau mau durian yang enak-enak, Musangking, Blackthorn, Super Tembaga, Bawor bisa ke markas besar Republik Durian yang adanya di Blitar. Ya. Kita undang khusus. Jadi ada Mas Sumerambah, Mas Armuji, ini sahabat juga. Beliau adalah wakil Bupati Blitar. Ya. Jadi tadi Mas Suko sampaikan, ini orang Surabaya yang diberi tugas agak khusus ke Blitar. Ya. Beliau ini cocok jadi pimpinan kepala daerah, Mas Suko. Kenapa? Atas dirinya udah selesai. Ya. Jadi atas dirinya sudah selesai itu berarti mendapat ruang yang lebar dan luas untuk bisa berkhidmat untuk rakyat. Jadi kalau diskusi sama Mas Bupati Blitar ini nggak pernah kita diskusinya tentang APBD, ya. Karena saya punya tesis yang mengatakan bahwa kepala daerah yang masih sibuk mencari sesuatu dari APBD-nya, di saat itu juga daerahnya tidak akan berkemajuan. Silahkan nanti dibedah oleh Lentera, mana daerah yang berkembang dan tumbuh, yang itu kepala daerahnya masih ribet dengan bagaimana mengambil keuntungan dari APBD-nya. Dan saya hampir pastikan di daerah itu agak susah berharap ada perubahan. Mas Tarmuji nanti bisa diundang satu persatu, ya kan, diuji apakah kemudian daerah yang tumbuh dan berkembang itu adalah yang kepala daerahnya masih sibuk dengan APBD-nya yang di dalam rangka mengambil, ya, ambil. Tapi daerah yang kepala daerahnya sudah selesai atas dirinya pasti akan berkhidmat agar APBD-nya diperuntukkan untuk pembangunan. Itu baru ada harapan, ya. Ini bukan ceramah, ya. Ya, Mas Armuji ini bukan ceramah, tapi saya tentu pernah jadi anggota DPRD, saya tahu bagaimana politik anggaran itu dimainkan dan politik anggaran itu diarahkan kemana. Kalau dulu Pak D
waktu masih jadi gubernur itu bilang APBD-nya untuk rakyat. Itu sudah lumayan, ya. Sudah lumayan, tapi belum banyak prestasi juga. Kita berharap tentu prestasi ke depan kepala daerah semakin banyak. Ada Pak Yai saya, beliau, walaupun beliau belum kenal saya, Pak Yai Mujib, mungkin belum pernah ketemu langsung saya, tapi kenal beliau, karena beliau adalah salah satu tokoh hebat yang ada di Pasuruan, dan alhamdulillah beliau menjadi wakil bupati, dan kita tentu berharap Kabupaten Pasuruan semakin berprestasi. Jadi ada 4 tokoh wakil bupati dan wali kota, tentu harapannya ke depan bisa menjadi pimpinan kepala daerah. Tadi ada yang mewakili Jember, terus kemudian ada Kota Batu, terus kemudian ada Kota Malang, terus Nganjuk tidak hadir. Mana lagi ya? Lumajang nggak hadir karena ada musibah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu pertama kita bersyukur, ini ada forum besar, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Ada media baru yang belum begitu lama, Sumrambah dan lain sebagainya. Dalam sejarah pembangunan Indonesia dan pertanian, konsep ini baru lahir dan dilahirkan di markas Republik Durian, Mas Armuji. Jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur pada waktu itu bahwa Jawa Timur sesungguhnya potensi terbesarnya adalah potensi di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini adalah satu sektor di mana Jawa Timur itu bisa mengkompetisikan. Jadi misalkan produksi padi saja di Jawa Timur itu dalam setahun di luasan lahan 1,7 juta hektar itu melahirkan kurang lebih 9,5 juta ton gabah kering giling yang kalau dihitung beras itu sekitar 5,4, ya. Itu menandakan bahwa Jawa Timur itu luar biasa. Tapi potretnya, ya, kalau data terakhir itu dikatakan bahwa nilai tukar petani kita di Jawa Timur itu 9,9%. Tapi angka itu belum berkorelasi atas peningkatan kesejahteraan petani kita. Itu angka-angka yang disodorkan oleh BPS, ya. Nah, kita kepingin bagaimana petani, nelayan di Jawa Timur dan Indonesia itu semakin ke sana itu ada peningkatan tingkat kesejahteraan. Atas itu konsep ini kita siapkan. Jadi kalau Pak Presiden, Pak Ibu Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Indonesia, tidak seluruh Indonesia lah, saya ngomong Jawa dulu. Karena Jawa itu adalah satu potensi besar Republik. Jadi konsep ini saya siapkan untuk Jawa. Ya. Kalau Jawa bisa diselesaikan, minimal problem Indonesia 60-70% bisa diselesaikan. Oleh karena itu saya siapkan yang namanya turunan dari green, konsep green economic growth, terus kemudian diturunkan integrated farming, terus kemudian turun konsep yang namanya one zone, 10 product berbasis desa. Ya, basisnya adalah desa, terus berbasis teknologi tepat guna, dan ini nyambung dengan agendanya Lentera, berbasis digital. Ya, kalau sudah ngomong digital, tentu produknya nanti adalah produk yang akan terdistribusi tidak hanya di pasar lokal, tapi masuk di pasar global. Oleh karena itu, apa One Zone 10 Product itu pertama melahirkan di kawasan itu lahir yang namanya buah-buahan unggul. Saya memilihnya adalah buah durian dan buah apokat.
Mas Armuji, Mas Rahmat Santoso, Mas Sumerambah, Kiai Mujib, Mas Turumuti, ada Pak Farid. Pak Farid ini Bupati Lamongan 2 periode, beliau luar biasa. Waktu beliau jadi bupati, salah satu prestasi di masa periode pertamanya adalah mengubah lahan yang luasnya 100.000 hektar yang tersebar di sekitar 4 kecamatan, yang itu daerahnya daerah-daerah rawa, ya, tempatnya banjir, menjadi daerah yang sangat produktif dengan melahirkan 3 produk pada waktu itu. Apa produknya? Produk pisang, produk ikan, dan produk ayam. Itu salah satu prestasi besar beliau pada waktu itu. Tentu juga ada prestasi bagaimana menyudet Sedayu kalau tidak salah, yang kemudian tidak lagi banjir, ya. Itu beliau, dan saya sedang belajar ke beliau. Kemudian lebih kalau beliau melahirkan 3 produk di integrated farming One Zone 10 produk berbasis desa, TTG, dan digital itu melahirkan 10 produk. Pertama tadi buah-buahan. Pak Yai Imron, Pak Kiai Mujib, di Pasuruan cocok untuk tanam durian. Jadi kalau dulu sampaikan pemahaman orang banyak menanam durian itu harus di atas ketinggian 400 mdpl, terus kemudian nanam durian itu lama, itu sudah terbantahkan semua, Kiai. Jadi saya punya jenis durian dan saya sedang berguru kepada yang namanya Dr. Insinyur Al-Hilal Hamdi. Beliau pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja zamannya Gus Dur, dan hampir 4 tahun ini beliau concern di perkebunan khususnya durian. Beliau bisa membuahkan durian itu dalam 1 tahun 3 kali. Jadi durian itu tidak pernah berhenti. Ya, musangking, Yai, ya, salah satunya musangking. Itu kalau di Pasuruan belum ada, Yai, mohon maaf. Di Surabaya masih sedikit, banyak di Jakarta. Itu pun durian itu ditarik dari Malaysia. Jadi Malaysia itu sudah tanam durian sekitar 150.000 hektar, ya. Dan Malaysia menggeser Thailand, dan Malaysia itu ekspor atas durian per tahun nilainya 65 juta US dollar Amerika. Itu durian, ya. Dan Indonesia durian musangkingnya itu 90% dari Malaysia. Apakah tidak malu kita? Kalau normal kita tentu malu. Kita tanahnya lebih subur, tapi kemudian kita masih mengambil produk ini secara besar dari Malaysia. Itu memberikan tanda bahwa negeri ini tidak hanya tidak serius, tapi sangat tidak serius. Oleh karena itu saya mengajak kepada kepala daerah yang hadir bahwa Jawa Timur termasuk Jawa Barat, Bu Diana, di Jawa Barat itu cocok di Bogor. Tadi Mas Hilal itu lokasinya Bu Diana bisa lihat nanti. Itu di Rancamaya, di sampingnya lapangan golf Rancamaya, Bu Diana. Ya, Mas Hilal tanam pertama di lahan 7.000 meter dengan 50 tanaman. 3,5 tahun kemudian 1 pohon menghasilkan uang 28 juta, Bu Diana. Saya bisa tidak, ini kalau cerita durian aja bisa 1 jam, ya. Makanya Mas Sumerambah sudah hadir di markas kita, Mas Wabu Blitar sudah pernah hadir di markas kita, Mas Armuji kita undang. Mas Armuji suka durian kan? Ya, kalau melihat wajahnya itu kelihatan kalau suka durian. Saya agak bisa membaca bahasa tubuh gitu. Yai Mujib walaupun sudah berusia, jadi ini durian ini bisa menyembuhkan kalau kita punya penyakit gitu. Jadi kalau ada yang menafsirkan makan durian itu bisa membawa kolesterol tinggi, Pak Farid, itu salah, Pak Farid. Justru durian yang kita produksi ini bisa jadi obat keju-keju, kolesterol tinggi, darah tinggi bisa normal begitu. Tidak percaya bisa tanya ke Mas Wabub
Blitar ini. Jadi kalau saya ketemu sama Mas Babu Blitar, saya panggilnya Mas biar kelihatan muda terus, dan memang masih muda. Itu selalu kita sambil menikmati durian. Bisa di Pendopo, bisa di Markas Republik Durian, dan bisa di mana-mana. Karena durian yang kita produksi, Mas Suko suka durian. Mas Beni dari wajahnya kelihatan, termasuk Budiana, termasuk Mas Tarmuji suka durian. Itu bisa obati segala penyakit. Sama dengan orang Arab punya keyakinan bahwa seluruh penyakit itu bisa diselesaikan dengan makan kambing. Nah, Markas Republik Durian sedang menyiapkan buku seluruh penyakit yang diderita oleh masyarakat itu bisa diselesaikan dengan makan durian. Nah, ini kita akan uji nanti, Pak Sumrambah. Ya. Jadi salah tafsirnya kalau masyarakat makan durian itu jadi kolesterolnya tinggi, itu salah. Ya. Jadi kita punya 4 produk jenis durian, ada bawor produk kita lokal, ada super tembaga, ada musangking dan blackthorn, dan sedang menyiapkan satu jenis lagi durian namanya jenis tupai king. Ini di atasnya musangking, Mas Sumrambah. Belum pernah menikmati blackthorn kan? Apalagi tupai king, ya. Harganya di atas rata-rata 1 juta. Ya, jadi sudah diingatkan Satgas. Tadi saya sampaikan produknya pertama buah, produk keduanya adalah produk ikan dan udang Budiana. Produk yang ketiga Budiana nanti mohon hadir datangi Markas Minaku Indonesia, eksportir terbesar di Republik atas produk tanaman hias. Itu ada di Bogor. Itu yang punya namanya Ade Wardana dan sudah kerjasama dengan kita KTNA Jawa Timur, bahwa yang ingin saya sampaikan, tanaman hias itu market share per tahun di dunia itu nilainya 3.000 triliun. Di atas kekuatan APBN kita. Ya. Itu adalah potensi besar, Pak Asisten. Yang berikutnya ada produk buah sayur mayur organik. Yang kelima dari produk itu ada produk ternak, dan yang keenam ada produk yang namanya produk tanaman herbal. Kita punya potensi yang sangat besar, terlengkap tanaman herbal itu ada di Indonesia. Yang berikutnya kita ingat sejarah, mengapa Belanda menjajah Republik ini? Karena kita punya potensi emas hitam dan emas hijau. Emas hitam bukan batu bara, Mas Sumrambah, tapi emas hitam itu adalah pala, merica, lada, kapulaga, cengkeh. Itu besar sekali dan dilupakan oleh negara potensi ini. Ya. Dan kita juga punya nanti ada emas hijau, itu vanili. Vanili itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itu yang ke-7. Yang ke-8, saya mohon waktu 1 menit lagi. Yang ke-8 itu ada agroindustri. Jadi di desa masing-masing nanti ada industri yang dilahirkan untuk apa? Untuk olah produk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu. Jadi ngomong pertanian, Bu Diana yang IPB, itu tidak bisa selesai hanya urusan hulu, budidaya. Tapi kita harus siapkan pasca panennya tentu dengan industrinya. Itu baru kemudian petani kita punya harapan, tersenyum, bahagia, tidak menangis. Kita tidak boleh di negeri agraris ini menemukan petani yang masih menangis. Saya termasuk yang tidak rela, dan saya bersama Pak Sumrambah dan KTN Jawa Timur akan memimpin revolusi pertanian ini. Yang berikutnya, yang ke-9, mohon maaf, setengah menit. Yang ke-9 itu di kawasan yang berbasis desa itu ada pusat pelatihan dan pendidikan untuk petani. Agar apa? Agar ada transfer of knowledge. Agar petani yang sudah agak pintar menjadi pintar, yang menjadi pintar lebih pintar lagi. Dan yang terakhir Mas Armuji, kalau Mas Armuji nanti ke desa saya, nanti desa saya itu akan jadi desa wisata dan juga ada pusat kulinernya. Ya. Itulah masa depan pertanian kita yang saya namakan sebuah konsep yang komplit. Ini menambah konsepnya Pak Basus Sudirman
Beliau punya konsep One Village, One Product. Mbak Khofifah punya program One Pesantren, One Product. Ana Lutfi, Presiden Republik Durian, punya konsep One Zone, 10 Product untuk masa depan Indonesia, agar petani kita tersenyum, agar petani kita bahagia, dan kalau petani kita bahagia, Indonesia tentu bangkit dan Indonesia akan memimpin menjadi macan dunia, bukan macan Asia Mas Prambah, tapi akan jadi macan dunia. Demikian, mohon maaf karena waktunya pendek. Saya siap untuk ketemu di forum lain yang nanti disiapkan oleh Lentera. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang. Saya agak bersemangat walaupun saya bukan dari Partai Gelora. Ya. Semangat saya karena saya ingin petani kita tersenyum bahagia dan Indonesia bangkit. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya sama Pak Suprabah sedang kampanye. Saya bisa perintah Pak Bupati. Oh, dipoto. Saya sedang menyiapkan kampanye besar untuk bangga menjadi petani. Belakangnya Republik Durian. Nanti Pak Wakil-Wakil bisa diberikan ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ana Lutfi atas presentasi dan juga semangat yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga ini juga menjadi awal yang baik karena petani yang sejahtera juga akan menjadikan Indonesia yang lebih maju lagi. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ana Lutfi. Ya, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, live speech yang disampaikan oleh Bapak Ana Lutfi terkait dengan integrated farming concept tadi juga sekaligus menjadi penghujung acara, mengakhiri acara Lentera Idea Award 2021 pada malam hari ini. Dan kami berharap Lentera Idea 2021 ini akan menjadi agenda tahunan dan juga bisa menginspirasi, memotivasi kepada wakil kepala daerah masing-masing, baik gubernur, bupati dan juga wali kota di daerahnya masing-masing untuk bisa memberikan informasi, berbagi informasi dan juga menciptakan aplikasi-aplikasi secara digital kepada masyarakatnya. Dan akhir kata saya Catherine Ellison. Dan juga saya Arya Wibowo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Bapak Ibu. Kami juga mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi pada acara Lentera Idea 2021. Ya. Sampai jumpa di Lentera Idea selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.